Komunikasi. Saya Elsie Sekar, mahasiswa Universitas Satu Negara Indonesia, Kampus B Bekasi. Dan yang pasti saya nggak sendirian, saya ditemani dengan teman saya. Halo Sobat Posisi, saya Dinar Aisyah. Kami akan mengobrol santai bersama narasumber kami, salah satu dosen ilmu komunikasi. Etika menjadi salah satu hal yang menarik perhatian umum untuk dibicarakan saat ini karena pada perkembangannya dan semakin cepat generasi muda Gen Z ini dianggap memiliki etika dan juga moral yang buruk. Nah, generasi ini dihuni oleh tahun kelahiran 1997 sampai dengan 2011 yang dimana merupakan generasi yang selalu berhubungan dengan teknologi yang canggih dan juga dunia maya. Oleh karena itu sering disebut sebagai generasi net atau generasi Z. Generasi Z ini dikenal sebagai generasi yang paling melek teknologi karena mereka menggunakan internet dan handphone untuk berkomunikasi, bertransaksi, berinteraksi, dan banyak kegiatan di dalamnya. Nah, kebiasaan inilah yang membuat Gen Z mengalami krisis nilai moral juga etika. Banyak tatanan budaya Indonesia yang mulai hilang atau tergantikan dengan tatanan-tatanan baru, sehingga generasi Z ini memiliki pengetahuan yang minim akan etika juga moral yang baik dan menjadikan mereka dipandang buruk oleh banyak orang. Nah, menurut Ibu, seperti apa etika berbudaya? Ya, kalau kita bicara dengan etika berbudaya itu salah satu atau keterkaitannya antara etika dan budaya. Karena di dalam etika kita harus melaksanakan kebudayaan, ya, budaya di dalam diri kita. Begitu juga sebaliknya, budaya etika itu harus dimiliki oleh kita manusia karena ada hubungan atau interaksi, ya, interaksi. Jadi menjaga keharmonisan itu sangat susah sebenarnya, ya. Susah dalam arti begini, karena manusianya tidak mau merubah perilaku dan tidak mau mengubah kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang mungkin dia pelihara, ya, terus menerus sehingga tidak terjadi perubahan. Tetapi sebenarnya sangat mudah jika manusia itu sendiri mau mencoba dan mau mengubah perilaku yang jelek itu menjadi baik. Makanya antara etika dan budaya itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada nilai-nilai etika di dalam kebudayaan atau berbudaya. Nah, bagian dari itu tentu ada namanya nilai-nilai etika bermoral, ya, moral dalam arti begini, bagaimana menghindari ketidakharmonisan, bagaimana menghindari kejahatan atau perilaku-perilaku negatif. Nah, sehingga kita manusia mengemas itu menjadi harmonis, menjadi interaksi sosial atau memelihara komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, terutama tentu yang sering kita ketemu adalah keluarga, ya. Kalau sudah itu terpelihara, maka komunikasi berbudaya itu akan wujud dari nilai-nilai etika itu pasti ada. Selanjutnya, mengapa etika berbudaya sangat penting sih? Ya, kenapa penting? Pastilah kita berpikir begini. Kalau kita katakan itu tidak penting, tidak mungkin, ya, Nak, ya. Tapi kalau kita katakan penting, kenapa? Iya, karena kita orang Indonesia yang punya keragaman, kan, keberagaman perilaku, kebudayaan, suku, ras berbeda, dalam tata bahasa juga berbeda. Nah, kenapa penting? Karena kita sebagai manusia ya memang harus melakukan dan terus melakukan komunikasi di dalam beretika yang baik dan sopan. Tentu orang Indonesia itu terkenal dengan apa? Keramah tamahan, ya, sopan santun. Nah, itu kan yang terkenal di Indonesia, ya. Maka kita sebagai orang Indonesia menerapkanlah apa yang sudah diberikan, apalagi nenek leluhur kita, ya, selalu memberikan petua-petua atau nasihat, ya, orang tua kita supaya beretika yang baik. Contohnya salah satunya cara bersalaman, ya, itu adalah bahasa-bahasa komunikasi yang sangat umum, ya, sangat umum. Jadi kita bersapa dengan bersalaman atau say hello itu adalah etika yang baik, ya. Misalnya saya datang tuh sudah disambut dengan assalamualaikum Bu, apa kabar Ibu. Nah, itu adalah sebuah etika komunikasi, bagaimana si anak sudah dididik dengan baik. Tentunya di mahasiswa
Usni ini ya sudah luar biasa ya, memberikan pendidikan karakter yang cukup baik. Ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan etika berbudaya menurut Ibu? Pertama yang cara kita untuk meningkatkan, membiasakan ya, membiasakan dan terbiasalah kayak gitu ya. Kita melihat tontonan-tontonan yang positif ya. Lalu kita banyak literasi ya, lalu kita menerapkan di orang-orang di sekitar kita, sama adik, sama kakak, sama orang tua, sama dosen-dosen ya, ataupun sama teman-teman kita. Itu adalah lingkup yang sangat biasa kita ketemu. Tapi nanti pada saat teman-teman sudah bekerja, akan ketemu dengan banyak perilaku orang lain yang berbeda-beda juga kan. Maka teman-teman harus bisa masuk dengan etika yang bagaimana ini saya bisa masuk dengan budaya yang berbeda-beda. Maka teman-teman kenapa harus ditingkatkan ya, memang kita harus memelihara keutuhan dari keharmonisan dalam beretika. Baik Ibu. Jadi Gen Z ini kan berkaitan sangat erat dengan teknologi. Apakah penting etika berbudaya di media sosial menurut Ibu? Ya penting banget, apalagi sekarang teknologinya udah canggih ya. Apa aja yang punya, coba ada Facebook, IG, TikTok. Sekarang TikTok udah nggak ada ya. Kalau dulu ada TikTok loh, semua seru-seruan mau belanja dengan saya mau ini mau itu segala macamnya. Tapi sekarang udah TikTok nggak ada lagi. Sekarang ada IG, Facebook ya. Kemudian kita sudah bisa melalui WA Group ini kan adalah bagian dari media sosial ya. Cara menyaut atau merespon, memberi komentar di blog-blognya kita kan, teman-teman sudah punya blog ya. Mungkin ada teman-teman di antara kita yang mengucapkan, wah terima kasih ya, materinya bagus banget, wah terima kasih tulisannya, ditunggu ya minggu depan lagi, katanya seperti itu. Adalah etika dia meresponi tulisan kita kan. Tapi kalau misalnya di IG misalnya saut menyaut yang membuat panas ya, lalu memancing kita emosi, maka kita juga jangan terpancing gitu ya, jangan terpancingnya kita abaikan saja. Mencoba untuk meredam dulu, lalu mencari tahu ada apa, kenapa tiba-tiba saya dibuat seperti ini. Nah, jadi untuk ini kalau mau berantem di media sosial, saya rasa tidak beretika ya, lebih baik chat pribadi dulu aja. Kenapa kamu seperti ini? Nah, bisa seperti itu. Lalu yang paling penting juga untuk menjaga keutuhan media di media sosial itu, beretika dalam media sosial, jangan pernah kita memberikan teks-teks yang negatif ya, atau teks-teks yang menyinggung perasaan orang lain, kemudian membongkar aib orang lain ya, atau mengirimkan data-data atau dokumen yang seharusnya tidak wajar disampaikan di depan media sosial, karena itu adalah privasi ya, jadi tidak ada yang berhak untuk melakukan itu. Beretikalah dengan baik, karena nanti bisa menjadi menjadi tuntutan gitu ya sama yang punya media sosial tersebut. Jadi kita upayakan kalau mau beretika di media sosial, terapkanlah dengan kita orang Indonesia yang mempunyai etika atau etik yang baik, yang sopan santun ya, yang ramah ya, tidak saja bertutur kata tetapi di dalam menggunakan 10 jari ini dengan baik ya, karena satu kalimat saja yang menyinggung perasaan orang lain akan menjadi panjang kan. Jadi berbuatlah yang baik terus, karena media sosial itu digunakan atau diberikan atau muncul di dunia ini untuk apa? Untuk memberikan bacaan-bacaan ataupun memberikan pesan-pesan yang positif yang membangun diri orang lain dan membangun diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang positif saja. Kalaupun ada yang negatif ya cek dulu aja ya, supaya jangan terlalu panjang rasa konflik itu ya. Jadi rasa ketidaksukaannya jadi panjang, jangan sampai seperti itu. Lebih baik kita sampaikan dengan cara pribadi dulu ya. Nah, kalau orang yang tahu beretika di media sosial, tentu dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain, begitu saja. Berarti etika berbudaya ini sangat penting di era Gen Z saat ini ya? Iya betul. Kita harus memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan juga belajar menghargai perbedaan. Iya betul. Kita juga harus memperhatikan perilaku kita
saat di media sosial ataupun di luar media sosial. Iya betul. Jadi kedua-duanya memang penting ya. Media sosial itu adalah media yang sangat yang sangat luas dan cepat dijangkau oleh masyarakat. Jadi kita orang-orang komunikasi memang harus peka dengan teknologi karena supaya kita tidak kalah ya, supaya kita bisa mengatasi dan bisa menjadi problem solver yang baik. Kita juga 1, 2, 3. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung waktu. Nantikan kita di episode berikutnya. See you next time. Bye.